Selamat sore, salam Serie A. Jadi di video saya kali ini saya akan bikin review 3 match yang bertanding kemarin ya. Sassuolo Inter, lalu Benevento Juventus dan Atalanta Verona ya. Kalau Sassuolo Inter sesuai prediksi. Waktu saya bikin preview kan saya bilang kalau saya optimis Inter menang. Ya, cuman Juventus, Benevento dan Atalanta Verona ini agak di luar prediksi lah kalau buat saya. Kita masuk ke matchnya Benevento Juventus dulu ya. Skornya 1-1 ya. Yang artinya Juventus tidak bisa meraih poin penuh dari dua tim yang kemungkinan besar akan terdegradasi di musim ini, yaitu Crotone dan sekarang Benevento. Nah, apakah Benevento bermain baik di match kemarin? Buat saya enggak sama sekali, karena praktis Benevento hanya mengandalkan semangat juang ya. Dan ya Juventus tampak kesulitan di match kali ini gitu. Juventus kan mengistirahatkan Ronaldo ya, jadi mereka memasang Morata di depan, Dybala dan Chiesa ya, tengahnya itu Arthur main, Pjanic sama Ramsey sama si Rabiot ya. Pjanic udah pindah ke Barca. Nah, di lini belakang itu karena Bonucci dan Chiellini nggak main, mereka memasang De Ligt ya, dan Danilo ya digeser ke tengah ya. Di babak pertama itu sebenarnya permainan Juve awal-awal sih agak mendingan ya, dengan kualitas skill individunya ya wajar lah ketika Juve memang menguasai pertandingan ya. Nah, sedangkan Benevento itu bermain sporadis ya. Berusaha bermain cepat, melakukan pressing, ketika mereka dapat bola itu mereka berusaha melakukan serangan dengan cepat tapi sama sekali nggak rapi ya. Koordinasinya masih sangat jelek ya, jadi ya otomatis cukup mudah lah dipatahkan oleh pemain Juventus. Dan ya layak ya Juventus dapat gol pertama dari Morata ya, bagus banget golnya, untuk saya sih bagus ya. Nah tapi setelah Juventus cetak gol itu kan tetap tuh si Benevento bermain dengan tempo yang cepat. Nah ini Juventus mulai kebawa nih, mereka juga memainkan sepak bola yang berusaha cepat gitu ya. Akhirnya pertandingannya memang menjadi cepat, tapi karena koordinasinya dua-duanya juga nggak bagus, jadi ya nggak menarik matchnya. Itu ya, memang Juventus beberapa kali dapat peluang ya, terutama peluangnya Dybala, tapi kan nggak berhasil dikonversi menjadi gol ya. Nah di akhir-akhir Benevento dapat beberapa kali kesempatan menyerang dan beberapa kali peluang, akhirnya mencetak gol 1-1 ya. Saya pikir oke lah gitu ya, karena masih di babak kedua gitu. Nah ternyata di babak kedua Juventus tambah amburadul mainnya gitu ya, temponya nggak kejaga sama sekali, mereka tuh bermain keburu-buru jatuhnya. Jadi sebenarnya matchnya masih agak lama ya, mungkin di menit ke 50-60 itu kan masih cukup panjang sebenarnya, tapi mereka seolah-olah seperti bermain di mana match itu tinggal menyisakan waktu 2-3 menit. Ya akhirnya serangannya menjadi tidak efektif ya, sering banget melakukan kesalahan passing, kesalahan koordinasi, pergerakan pemainnya juga menjadi nggak efisien ya. Nah di sini terlihat bahwa Juventus ini nggak punya jenderal lapangan ya. Mereka sangat kehilangan sosoknya Pjanic gitu ya, makanya tadi saya kesebut nih Pjanic gitu, karena mereka sangat kehilangan sosok itu gitu. Arthur ini biasa banget, nggak bisa dia menggantikan peran Pjanic ya, cara mainnya beda, dan ya passing yang Arthur lakukan ini passing yang biasa aja, tidak ada yang spesial pemain ini gitu. Nah ya akhirnya sampai pertandingan berakhir karena praktis Benevento juga menampilkan permainan yang sama ya, menyerang tanpa arah gitu ya. Ya skornya 1-1. Dan menurut saya ya Morata itu kan akhirnya ketika wasit menyelesaikan pertandingan itu dia kena kartu merah karena mungkin nggak tahu ngomel apa gitu. Cuman ini sangat merugikan ya, karena
ya praktis di Juventus itu selain Ronaldo kan yang sering mencetak gol kan Morata. Ya, berarti minggu depan Morata nggak bisa main. Ya, ini sangat merugikan lah. Meskipun mungkin Ronaldo masih bisa bermain ya. Jadi PR-nya Juventus masih sangat banyak, terutama dari sisi permainan. Ya, dan saya nggak akan menyalahkan Pirlo, karena Pirlo ini pelatih yang masih sangat hijau. Ya, dia belum pernah melatih tim sebelum melatih Juventus. Langsung melatih tim yang juara bertahan dan sudah 9 kali juara. Ya, dan nggak gampang loh melatih seperti itu. Gitu. Jadi kalau nanti ternyata di akhir musim hasilnya ini mengecewakan, ya buat saya ini bukan kesalahannya Pirlo, ini kesalahannya manajemen yang bertaruh memberikan jabatan pelatih kepada seorang pelatih yang belum pernah melatih sebelumnya. Jadi itu PR-nya Juventus masih sangat banyak. Lalu kita ke match-nya Atalanta Verona ya. Jadi di match kali ini Atalanta kemarin setelah menang sama Liverpool ya, ternyata mereka tidak bisa mempertahankan konsistensinya. Kenapa? Ya sebenarnya klasik ya, karena faktor kelelahan. Ya, dan itu terlihat sekali, terutama kalau kita lihat gol keduanya Verona itu sama sekali nggak ada pressing, ya sangat mudah untuk dilewati. Pemain Zagadni ya itu kan bisa overlap dengan sangat mudah lah seperti itu. Gitu. Sebenarnya di match kali ini itu kan Atalanta pasang 3 pemain depannya, Papu Gomez main, Zapata main, Ilicic main ya. Dan memang kombinasi 3 pemain ini sebenarnya cukup baik dan bukan tidak ada peluang loh. Mereka cukup banyak menciptakan peluang. Cuman sayangnya finishingnya sangat jelek. Ya beberapa kali tendangannya Papu, tendangannya Ilicic itu naik ya. Nggak on goal lah. Nggak shoot on goal. Ya. Kipernya sendiri kan si Silvestri ya nggak salah ya. Itu dia praktis hanya menyelamatkan 1 peluang emas ya. Yang lainnya itu mengarah ke dia bolanya. Gitu. Tapi Atalanta tuh bermain dengan cara yang sama. Ya, sedangkan Verona, saya kan selalu bilang ya, Verona ini tim yang nggak enak ditonton. Dan sebenarnya juga pendapat saya nggak berubah. Cuman memang di match kali ini Verona ini bermain disiplin dan mereka bisa menjaga space antar lini ini dengan baik. Ya, praktis mereka mengandalkan bola-bola long ball, bola-bola through pass, pemain depannya dan pemain tengahnya ini cukup sering berganti posisi. Ya, dan ini membuat capek dari Atalanta sendiri. Karena ketika defense itu sebenarnya Verona juga melakukan high press. Ya. Dan ketika Atalanta udah bisa melewati garis tengah, mereka agak cukup dalam lah defense-nya. Dan ini tipikal tim-tim yang berusaha untuk meraih hasil akhir dengan bermain seefisien mungkin. Dan Atalanta dihukum ya di 2 golnya Verona. Gol pertama ke penalti, tapi skemanya hampir sama ya. Jadi si Di Marco ya bisa passing ke si siapa sih namanya pemainnya Verona nih, Sampak nih ya kalau nggak salah ya. Zagadni ya. Zagadni ini mencetak 1 gol ya, dan dia meng-create gol pertamanya melalui titik putih. Jadi ya Verona layak menang lah di match kali ini karena mereka bisa bermain lebih efektif, lebih efisien. Dan PR-nya buat Atalanta itu ketika tim bermain di 2 kompetisi dan secara materi nggak dalam, ya ini jadi masalah. Ya, si Gasperini harus pinter-pinter nih menentukan komposisi pemain, siapa yang harus bermain dan melihat tingkat kebugaran pemain. Oke, jadi itu Verona Atalanta ya, Atalanta Verona ya. Lalu kita masuk ke matchnya Inter Sassuolo ya, Sassuolo Inter. Ya. Sesuai preview saya sebelumnya bahwa Inter akhirnya menang ya, dan mereka memanfaatkan 2 kelemahannya Sassuolo, yaitu Sassuolo ini sering
melakukan kesalahan passing di area pertandingannya dia sendiri, dan mereka ini juga kesulitan ketika mengantisipasi umpan-umpan crossing ya. Dan terbukti kan gol pertamanya juga karena mereka salah passing, gol keduanya juga karena dari umpan corner ya, dari corner kick yang tidak bisa diantisipasi sehingga berbuah menjadi gol. Itu gol bunuh diri kalau nggak salah ya. Ya, anyway, Inter setelah 2 gol mereka bermain bertahan ya, dan Sassuolo tampak kesulitan menghadapi tim yang bermain parkir bis. Menurut saya dari segi hasil Inter memang sangat baik, tapi dari segi permainan masih banyak yang perlu diperbaiki, dan ini juga bukan pertandingan yang secara permainan bukan pertandingan yang oke lah buat Inter, karena Inter pernah menampilkan permainan yang jauh lebih baik di match-match sebelumnya. Tapi karena hasilnya bagus, menang dengan skor yang cukup telak ya, ya ini bisa meningkatkan moral pemain yang mungkin lagi kurang baik ya, karena hasil-hasil di beberapa pertandingan terakhir ya. Nah, praktis setelah babak pertama selesai ya, babak kedua juga berjalan sedikit lebih baik lah buat Inter ya, karena dia juga bisa mencetak gol dari transisi offense yang cukup cepat. Nah, cuman kalau saya sih ingin melihat saya ingin mencermati penampilannya Sassuolo ya. Jadi Sassuolo ini memang ya mereka tim muda ya, jadi secara konsistensi masih belum ya, tapi mereka sangat berpotensi untuk menjadi tim besar ya, menjadi tim kuat lah gitu. Nah, terutama kalau buat saya sih salah satu pemain yang sangat baik itu bermainnya yaitu Filip Juricic ya, pemain nomor 10, dia bermain di IMF ya. Jeremy Boga masih terlalu muda, sangat sering bola ya, dan visi bermainnya juga perlu diperbaiki. Locatelli oke ya. Di match kali ini kan Sassuolo juga nggak bisa memainkan Caputo ya, akhirnya memainkan pemain mudanya itu siapa, Raspadori ya, kanan Berardi ya. Cuman memang ya secara kematangan bermain itu memang Sassuolo masih perlu banyak belajar lah gitu ya. Cuman ya kita lihat nanti apakah setelah match lawan Inter ini dia menjadi tim yang ya mengagetkan di awal, atau di akhir sampai akhir nanti dia bisa terus konsisten. Ya kita lihat nanti gitu. Tapi ya skornya sih menurut saya sih bagus ya buat Inter. Ya udah itu aja sih gitu. Secara permainan masih belum lah, dan Inter perlu untuk memperbaiki banyak hal ya. Jadi itu review 3 match ya. Nanti saya akan bikin review di match-match berikutnya ya, terutama di Serie A. Oke, selamat sore dan salam Serie A.